Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan past paper NTU UII tahun 2009. Kita udah sampai soal ketiga di video sebelumnya. Bagi yang belum nonton, kalian bisa klik link yang ada di description. Di video kali ini, Koko akan lanjutin ke soal terakhir. Jadi hanya ada 4 soal di paper ini. Sebelum kita mulai pembahasan, bagi yang belum subscribe channel Koko, kalian boleh subscribe terlebih dahulu. Kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini bisa dimengerti dan bisa membantu pembelajaran kalian. Koko langsung lihat soal keempat. Ada 2 pertanyaan di soal keempat ini. Soal yang pertama ini tentang Newton-Raphson. Soalnya bilang, misalkan kita punya suatu persamaan x kuadrat min a sama dengan 0. Pertanyaan yang pertama, using Newton-Raphson method to show that xn plus 1 equals to bla bla bla. Jadi Newton-Raphson ini adalah suatu metode yang kita gunakan untuk mencari approximate solution. Untuk mencari suatu solusi, tapi solusinya itu berupa pendekatan dari suatu persamaan. Nah, dia bilang dengan menggunakan metode Newton-Raphson, buktikan bahwa solusinya bisa didekatkan dengan fungsi berikut. Nah, untuk mencari solusi dari Newton-Raphson, kita perlu tahu dulu formulanya. Jadi Newton-Raphson formula itu, atau Newton-Raphson method itu, formulanya adalah xn plus 1 equals to xn minus f of xn over f aksen of xn. Ini formula dari Newton-Raphson. Ini xn ya depannya. xn. Jadi kita akan mengaproksimasikan solusi dari suatu persamaan dengan nilai yang kita dapat dari perhitungan sebelumnya. Nanti kalau kalian lanjutin baca soalnya, kita akan mulai dari x0, yaitu sama dengan 1. Artinya solusi dari persamaan ini kita akan dekatkan, atau kita akan aproksimasi, mulai dari x sama dengan 1. Kurang lebih seperti itu. Nah, apa itu fungsi x-nya? Fungsi x-nya adalah x kuadrat min a. Jadi dalam Newton-Raphson kita akan membuat fungsinya menjadi fx equal to 0 terlebih dahulu. Jadi inilah fx-nya. Kalau Koko coba terapkan formula Newton-Raphson ini, fx-nya x kuadrat min a, berarti f aksennya atau turunannya itu adalah 2x. Kita coba substitusikan ke formula dari Newton-Raphson. xn ya xn minus fxn berarti xn kuadrat minus a xn square minus a over f aksen xn yaitu 2xn. Kemudian kalau kita samain penyebut, Koko akan ketemu 2xn square minus xn square plus a over 2xn. Kalau kita lanjutin lagi, kita akan dapat xn square plus a over 2xn. Faktorin setengahnya keluar, kita akan ketemu setengah xn square plus a over xn. Dengan demikian kita akan ketemu apa yang dia formulasikan. xn square over xn plus a over xn. Hasilnya adalah half xn plus a over xn. Terbukti. Inilah formula yang akan kita gunakan untuk mencari approximate solution atau approximate root dari persamaan ini. xn plus a over xn dikali setengah. Selesai pertanyaan pertama kita.
Pertanyaan kedua, Koko lanjutin di sebelah kanan ini ya. Kita bikin line dulu supaya nggak kegabung. Yang kedua, dia bilang, buktikan bahwa jika xn itu adalah root A plus E, with E is a small error, E itu error. Kenapa bisa ada error? Karena kita menghitung aproksimasi, pendekatan. Jadi pasti ada kesalahannya. Kesalahannya itu adalah E, dia bilang. Buktikan bahwa formula kita bisa berubah menjadi seperti itu. Formula yang tadi di atas bisa berubah menjadi seperti itu. Artinya Koko sekarang tinggal ganti xn-nya dengan root A plus E. Kalau Koko ganti, Koko tulis di sini ya. Xn plus 1 equals to half xn plus A over xn. Sekarang xn-nya Koko akan ganti dengan bentuk ini. Root A plus E. Root A plus E. Oke, Koko langsung ganti deh. Half root A plus E plus A over root A plus E. Samain penyebut. Kita akan dapat root A plus E square plus A. Root A plus E square plus A over root A plus E. Kita kuadratin dan kita akan lihat hasilnya apa. A plus 2 root AE plus E square plus A over root A plus E. Nah, itu bentuk yang Koko punya. Teliti lebih jauh apa yang bisa disederhanakan. Kalau kita lihat ternyata ada bentuk A plus A. Berarti 2A ditambah 2 root AE plus E square over root A plus E. Lanjutin lagi. Ini semuanya tentang aljabar aja ke bawahnya. Nggak ada metode atau formula apapun dalam penyederhanaan ini. Koko akan faktorkan 2 root A dari dua bentuk ini. Faktorkan 2 root A. Kita akan dapat root A plus E square over root A plus E. Dengan demikian, kalau Koko pecah fraction-nya, lihat fraction pertama dan fraction kedua. Fraction pertama bisa di-cancel bentuk dalam bracket-nya. Jadi fraction pertama ini kita bisa cancel. Sisanya 2 root A aja. Fraction kedua ya tetap seperti itu. Root A plus E. Dengan demikian, kalau Koko kaliin masuk, Koko akan dapat root A plus half E square over root A plus E. Inilah xn plus 1. Nah, kalau kita teliti sedikit, ternyata ini tidak terbukti ya. Ini tidak terbukti. Karena di sini Koko ada setengahnya. Dan kalau kalian cek hitungan ini, harusnya benar ada setengahnya di sana. Jadi ini nggak terbukti. Sangat jarang sekali soal UII itu tidak terbukti. Jadi ini mungkin ada kesalahan ketik ketika VNNTU mengetik ulang pertanyaannya. Jadi ini diketik oleh ini, Nguyen bla 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 ini. Mungkin ada kesalahan pengetikan. Tapi kalau memang nanti waktu UII kalian yakin soalnya tidak terbukti, jangan ragu-ragu untuk tulis not proven. Kalian harus berani tulis not proven kalau memang tidak terbukti. Walaupun ini chance-nya kecil sekali. Dari murid-murid Koko, setiap tahun jarang sekali Koko mendengar cerita tidak terbukti. Nah, kita sudah lihat bentuk yang kedua ternyata not proven, ya biarin aja, gak usah khawatir kalau kita yakin ini benar. Pertanyaan terakhir, misalkan A sama dengan 7. Perhatikan soal ya, A-nya 7, A itu ini. A-nya 7. Sebenarnya Koko sudah tahu solusi dari persamaan ini, x kuadrat min 7 sama dengan 0, x-nya pasti plus minus akar 7. Ini solusi aslinya.
bukan approximate solution. Tapi ini benar-benar root atau solutionnya. Ini Koko kotakin dulu, nanti Koko akan pakai ini untuk menjelaskan sesuatu. Jadi, real solutionnya atau exact solutionnya adalah root 7. Dia bilang jika A-nya 7 dan X0 itu 1, carilah X3. Koko stop sampai sana dulu. Kita mau cari X3. Kita tinggal ganti bentuk yang kita udah cari sebelumnya. Sebelumnya kita udah buktikan formula yang akan digunakan ada di sini. Xn plus 1 equals to half Xn plus A-nya 7 over Xn. Kita akan mulai dari X0. X0-nya adalah 1. Cari X1-nya. Kalian bisa lihat dengan formula ini. X1 berarti N-nya kita ganti 1. Saat N-nya kita ganti 1, kita akan dapat setengah kali X0 tambah 7 per X0. X0-nya adalah 1. Jadi kalau Koko tulis, X1 adalah setengah XO ditambah 7 per XO. XO-nya adalah 1. Jadi ini prinsip Newton-Raphson. Kita melakukan iteration namanya. Jadi iteration itu suatu proses perhitungan berulang-ulang di mana kita menggunakan hasil dari jawaban sebelumnya untuk menghitung nilai yang sekarang ingin kita hitung. X1-nya 4. Sekarang Koko akan hitung X2. Waktu kita mau hitung X2 berarti N-nya 1. Lagi-lagi kita menggunakan hasil sebelumnya. 7 per X1. Kalau Koko hitung, hasilnya 23 per 8. X3 yang dia tanyakan. X3-nya adalah setengah X2 tambah 7 per X2. Kalau dihitung lagi, hasilnya 977 dibagi 368. Ini jawaban kita. Ini tadi juga jawaban kita ya. Ini juga jawaban kita. Nah, kita ketemu X3. Pertanyaan berikutnya dia bilang, from the value of X3, dari nilai X3, carilah error of X4. Carilah error dari X4. Error dari X4 bukan E yang kecil ini. Bukan E yang ada di sini. Karena E yang ada di sini itu adalah error dari Xn. Error dari Xn. Jadi kalau Koko menghitung X1, errornya adalah error pertama. Error 1. Waktu Koko ganti X-nya menjadi X2, errornya adalah error 2. Jadi Koko tulis di sini mungkin bentuknya adalah Xn plus equal to root A plus error N. Errornya Koko pakai simbol E biasa ya, seperti yang Koko sudah pakai tadi. Supaya nggak bingung. Koko pakai simbolnya E biasa. Nah, Xn itu adalah root A plus error N. Kalau X-nya 1 berarti errornya 1. X-nya 2, errornya 2. Nah, root A di sini menyatakan nilai sebenarnya. Jadi root A ini adalah jawaban sebenarnya. Kita tambahin dengan error. Errornya ini berapa? Error inilah yang nanti akan memberikan nilai pendekatan dari Xn. Kita pengen cari pendekatan, bukan real root-nya. Atau exact root-nya. Exact root-nya root A. Exact solution-nya root A. Tapi errornya ada di sini. Karena exact solution ditambahin error, maka kita akan dapat approximate solution. Nah, ketika Koko menggunakan formula ini, dan Koko substitusikan ke bentuk Xn plus 1, maka di sini adalah errornya error N. Kalian bisa lihat ya prosesnya, tadi Koko punya formula ini, Xn-nya Koko ganti dengan ini. Dapat formula yang baru. Di sini ada error.
errornya ini bukan error n plus 1, tapi errornya n. Jadi kalau Koko tambahin subscript kecil di sini adalah error dari n. Error dari n. Ini en, 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 n, 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 n. Inilah error dari n plus 1. Inilah error dari n plus 1. Root A apa? Root A itu adalah exact solution. Jadi ini nilai sebenarnya, ini errornya. Nah, ketika dia tanya error of x4, berarti kalian bisa lihat, kalau Koko ganti di sini ya, x4 sama dengan root A plus half e3 square over root A plus e3. Nah, ini semualah error dari x4. Error in x4. Dengan kata lain yang Koko kotakin inilah E4 yang kita mau cari. Nah, kenapa Koko nggak cari errornya dengan menghitung x4 dulu? Hitung dulu x4-nya. Jadi mungkin ada yang berpikir, kenapa Koko nggak hitung aja x4 sama dengan root A plus E4 kayak gini. Hitung dulu x4-nya dari x3. Hitung dulu E4, x4-nya dari x3. Jadi lanjutin sekali lagi Ini x4 sama dengan bla bla bla. Nanti kan Koko dapat nih hasilnya bintang. Bintang Koko kurangin aja dengan root A. Dapatlah E4. Nah, kenapa nggak seperti itu? Karena dia bilang kita harus hitung error x4 dari x3. Jadi kita harus hitung errornya dari nilai x3, bukan dari x4. Nangkep ya maksud Koko? Kalau nggak nangkep, kalian ulang-ulang aja kata-kata Koko tadi. Kalau kecepatan, harusnya bisa ngerti at the end maksud Koko apa. Nah, jadi sekarang Koko akan hitung E4, tapi menggunakan hasil X3. Dari X3, Koko bisa hitung E3. X3 sama dengan root A ditambah E3. E3 ada di atas ini. Nah, formulanya ada di atas ini maksudnya. X3-nya kita udah tahu. 977 dibagi 368. Sama dengan root A, A-nya 7 plus error 3. Dengan kata lain, error 3, Koko ketemu. 977 per kalkulator aja ya, supaya nggak lama hitungannya. Error 3 sama dengan 977 per 368 dikurang root 7. Hasilnya adalah 9,9. Bentar. 977 bagi 368 dikurang root 7. 977 dibagi 368 dikurang root 7. Error 3 Koko adalah 9,1314 kali 10 pangkat minus 3. Itulah error 3. Substitusikan ke sana, kita akan dapat error 4. Dengan kata lain, error 4 itu adalah setengah E3 square over root A plus E3. E3-nya kita udah tahu. Kalau langsung, jangan dibulatkan ya. Jadi waktu kita kalkulatorin, pakai answer dari kalkulator. Jadi supaya pembulatannya bisa diminimalkan. Akar 7 plus answer. Koko dapat 1,57 kali 10 pangkat min 5. Dia nggak bilang harus jawabannya seperti apa. Jadi jawaban Koko adalah 3 significant figures 1,57 kali 10 pangkat min 5. Inilah error dari X4 using X3. Soal pertama udah selesai. Ini tentang Newton-Raphson. Kita lanjut ke soal kedua. Ini tentang differential equation. Solve the equation
dy dx plus 2y equals to x. dy dx plus 2y, kok di sini aja harusnya cukup space-nya. dy dx plus 2y equals to x. Nah, ini tentang differential equation. Untuk nomor 2 ini, kalian harus sudah pernah belajar tentang differential equation dulu. Karena ada sedikit formula atau bentuk umum yang Koko akan pakai. Dan Koko nggak bisa jelasin detail di sini. Nah, untuk mencari solusi dari differential equation yang bentuknya seperti ini, kita harus gunakan cara yang namanya integrating factor. Jadi ada cara namanya integrating factor. Silakan pelajari basicnya dulu, supaya kalian nangkep apa yang Koko jelasin di sini. Basically, untuk integrating factor, bentuk soalnya harus seperti ini. dy dx plus fxy equals to rx. Ini bentuk soal kita. Jadi Koko udah tahu nih, oh soal ini pasti pakai integrating factor, karena bentuknya udah sama. Berikutnya kita harus cari dulu integrating factornya. Biasa Koko singkat IF. Integrating factor itu adalah I bilangan natural, pangkat integral fx dx. Dalam contoh Koko, atau dalam soal kita, fx-nya adalah 2. Fx-nya 2. Jadi Koko cari dulu ya, integrating factornya. E pangkat integral 2 dx, kalau kita integralin 2, hasilnya adalah 2x. Itulah integrating factornya, E pangkat 2x. Setelah kita dapat integrating factor, next step-nya adalah kita kalikan expression kita dengan integrating factor. Jadi expression kita kaliin dengan integrating factor. Setelah kita kalikan dengan integrating factor, hasilnya akan berubah menjadi seperti ini. Plus 2y e to x equals to x e to x. Setelah Koko kali jadinya seperti itu. Nah, setelah kalian dapat seperti itu, bagian sebelah kiri dari expression kita akan selalu bisa diubah menjadi bentuk ini. Jadi bagian kiri akan selalu bisa diubah. Jadi itulah tujuan integrating factor sebenarnya. Menyederhanakan bentuk soal kita menjadi d dx dari integrating factor times y. Selalu seperti itu bagian kirinya. Jadi kalau Koko lanjutin, d dx dari integrating factor, yaitu e to x times y, equals to x e to x. Bagian kirinya selalu seperti ini. Nah, ini Koko nggak bisa jelasin lebih detail ya. Karena agak panjang nanti, jadi Koko saranin kalian belajar sendiri, dia punya basic atau konsep. Nah, setelah itu, dx yang bawah ini kita tinggal pindahin ke sebelah kanan. Kita akan punya d e to x times y equals to x e to x dx. Nah, begitu kita dapat bentuk ini, kita tinggal integrating both side. Integralkan. Jadi dalam menyelesaikan differential equation, at the end kita pasti integralkan kedua sisi. Supaya kita bisa dapat fungsi tanpa turunannya. Itulah solusi. Integral dari d e to x times y itu adalah e to x times y. Sama aja kayak integral dx, hasilnya kan x. Integral dA, hasilnya a. Integral d bracket, hasilnya ya bracket. Itulah dia. Jadi kalau Koko lanjut sedikit ke sini, hop, ke sini ya. Integral dari d bracket adalah isi dalam bracketnya, yaitu e to x times y equals to integral dari bentuk ini. Perkalian nih. Kalau perkalian berarti harus pakai integration by parts. Sama seperti yang kemarin Koko udah bahas di atas. Nah, ini bentuk perkalian. Pakai integration by parts.
Siapa yang U, siapa yang DV? Kalau kalian lupa urutannya, cek di video Koko sebelumnya, waktu Koko bahas nomor 1. Di sana Koko sudah tunjukin bahwa siapa yang U harus mengikuti urutan LIETE. LIATE. Dari urutan LIATE, maka yang bertindak sebagai X untuk fungsi kita itu adalah fungsi aljabar, yaitu X-nya. Jadi ini adalah U, ini adalah dV. Sambung sedikit ke sini. U equals to X, bagian U kita turunkan. Du dx-nya sama dengan 1. Berarti du equals to dx. Sedangkan bagian dv kita akan integralkan. E to x dx, integrate both side. Integral dari dv, v. Integral dari e pangkat 2x, asumsinya kalian sudah tahu dan harus tahu ya. Integral e pangkat 2x itu adalah e pangkat 2x per 2 plus c. Tapi c-nya belakangan aja. Jadi c-nya nggak usah terlalu dipusingin. Itu terakhir aja kita baru tambahin plus c. Tulis plus c juga nggak apa-apa lah. Koko akan pakai formula integration by parts. uv minus integral v du. uv, u-nya x, v-nya e to x over 2 minus integral v. Ini Koko geser sedikit. V e to x over 2 plus c-nya nggak usah, nanti aja du. Du-nya adalah dx. Rapiin bentuknya. X e to x over 2 minus integral dari ini. Setengahnya kedepanin dulu aja. Sisanya tinggal integral e pangkat 2x. Integral e pangkat 2x sama seperti yang tadi di atas. Plus c-nya di sini, maksud Koko, plus c. Jadi plus c-nya belakangan aja. Dengan demikian, kita akan dapat e to x times y equals to x e to x over 2 minus e to x over 4 plus c. Belum selesai, karena solution dari bentuk differential equation biasanya y in terms of x. Jadi ini Koko harus divide semuanya dengan e pangkat 2x dulu. Semuanya kaliin seper e pangkat 2x. Koko tulis di sini aja ya. Kali e pangkat, seper e pangkat 2x. Koko tulisnya seperti biasa deh. Kali seper e pangkat 2x. Maka hasilnya adalah y equals to x over 2 minus 1 over 4 plus c over e power 2x. Ini jawaban kita. Masih ada c-nya ya kok? Bener, masih ada c-nya. Karena dia nggak kasih kondisi apapun yang memungkinkan kita untuk mencari c-nya. Dia cuma bilang gini, berarti c-nya masih ada dan biarin aja. Inilah jawaban kita. Dengan demikian, selesai pembahasan Koko untuk past paper UII NTU tahun 2009. Thank you semuanya yang udah ikutin dari soal pertama sampai soal terakhir ini. Koko benar-benar yakin kalau kalian mengerti 4 soal yang Koko bahas di sini, mau nggak mau, suka nggak suka, sedikit banyak pasti akan membantu kalian ketika kalian nanti mengerjakan soal UII yang sebenarnya. Sebenarnya itu artinya UII yang kalian akan lakukan di tahun 2021 atau 2022 atau tahun apapun. Sekali lagi, thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.